Ayyubiyah, biasa dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang di sebelahnya itu benar sekali itu gambar Masjidil Aqsa. Pada zaman dahulu tetap dari dinasti Ayyubiyah tersebut berada dari daerah Masjidil Aqsa. Dan yang kedua, yang gambar yang ketiga itu tentang Salahuddin Ayyubi yang sedang memeluk perang. Oke. Kemudian proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, muncullah dinasti kecil seperti dinasti Turuniyah, dinasti Iqtidiyah, dinasti Fatimiyah, dan dinasti Ayyubiyah. Kemudian selanjutnya itu dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian ayah dari Salahuddin ini bernama Najmuddin bin Al-Ayyub. Pada awal tahun 1116 Masehi, Muhammad Salahuddin ini mengikuti pamannya yang bernama As-Salahuddin atau Syekh melakukan ekspedisi ke Mesir melawan pemberontakan. Karena keberhasilannya, kemudian Salahuddin diangkat sebagai wazir atau perdana menteri pada saat itu oleh Khalifah Al-Adil atau Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah. Dan Salahuddin diberi gelar Al-Malik dan Al-Masir, itu pemimpin yang suka menolong atau bijaksana. Al-Mustadi tersanjung dan memberikan wilayah kekuasaannya kepada Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Kemudian Khalifah Al-Mustadi juga memberikan ke Al-Mu'izz di Amiril Mukminin kepada Salahuddin. Dinasti Ayyubiyah ini berdiri selama 75 tahun. Dan adapun pada masa kerajaan tersebut ada beberapa pemimpin pada masa itu. Yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau ini merupakan salah seorang pendiri dinasti Ayyubiyah tadi. Kemudian Malik Al-Aziz Imaduddin. Yang ketiga Malik Al-Mansur Al-Nasiruddin. Yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin. Yang kelima Malik Al-Muhammad. Yang keenam
bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini di mana orang-orang luar ingin memasukkan barangnya kepada dinasti Ayubiyah, maka merupakan salah satu penghasilan terbanyak karena pada masa itu dinasti Ayubiyah ini mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga untuk barang-barang dari luar bisa menghasilkan yang tadi, biaya cukai tadi. Yang ketiga, bidang industri. Pada masa itu pada dinasti Ayubiyah di bidang industri ini sangat maju karena pada masa itu mereka memproduksi pembuatan sabun atau tekstil, kemudian minyak zaitun, sinsin dan sebagainya. Kemudian pada bidang filsafat atau keilmuan. Pada bidang filsafat dan keilmuan ini merupakan salah satu sampai sekarang ini masih kita gunakan. Salah satunya Universitas di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Itu merupakan salah satu peninggalan dari dinasti Ayubiyah. Pada masa itu Al-Azhar itu sebenarnya itu adalah masjid. Kemudian pada masa Saifuddin II, masjid itu tidak dibolehkan lagi untuk sebagai tempat ibadah, sholat Jumat dan sebagainya. Karena pada dasarnya itu mereka itu tempat belajar, dan sampai sekarang Masjid Al-Azhar tadi digunakan sebagai tempat perguruan tinggi, dan sekarang disebut dengan perguruan tinggi Al-Azhar Mesir Kairo. Merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Oke, yang selanjutnya berakhirnya dinasti Ayubiyah. Tentunya dinasti Ayubiyah ini pada masa pemerintahan Sultan As-Salih, setelah Sultan As-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat STS Salih Syekh sebagai sultanan atau sebagai pemimpin. Dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayubiyah di Mesir. Meskipun dengan demikian dinasti Ayubiyah masih berkuasa di Suriah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir dengan komando tentara Islam dipegang oleh Kudus atau Prima Perang Mamluk dan pertempuran Ain Jalut atau Kudus. Selanjutnya Kudus mengambil alih kekuasaan dinasti Ayubiyah. Sejak saat itu berakhirlah dinasti Ayubiyah. Oke, di sini setelah penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Malu apa? Apa ya? Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Ayo. Oke, berarti apa faktor ekonomi internal sehingga mempunyai dinasti Ayubiyah ini? Oke, faktor internal dan eksternal itu pada berakhirnya dinasti Ayubiyah ini ada beberapa. Yang pertama, faktor internalnya itu perebutan kekuasaan pada masa pemerintahan itu, sehingga banyak pemimpin-pemimpin yang ingin merebut kekuasaan tersebut. Yang kedua, banyaknya dinasti kecil yang ingin memisahkan diri. Dan faktor internal itu serangan Mongolia atau serangan pada perang Mamluk ini yang mengakibatkan dinasti Ayubiyah ini berakhir. Mungkin hanya itu. Oke. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi, mungkin anak-anak sudah mengerti. Oke. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang hidroh dari perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayubiyah. Pertama, hidroh yang dapat kita ambil yaitu hancurnya suatu bangsa biasanya diawali perebutan kekuasaan antara para penguasa atau pejabat. Untuk menghindari kejadian perebutan kekuasaan tersebut, maka perlu dibuat sistem pengganti kepemimpinan. Salah satunya itu melalui peralihan rakyat atau secara demokrasi. Dan secara demokrasi ini sudah diterapkan di Indonesia sekarang ini. Yang kedua itu agar mempunyai figur legitimasi yang kuat dan artinya, maka ia harus pertama memperhatikan nasib rakyatnya. Yang kedua, memperhatikan pola hidup sederhana. Yang ketiga, sederhana berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat itu memiliki akhlak yang baik. Dan selanjutnya itu ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada dinasti Ayubiyah ini agar
Yamluke. Mungkin